tersebut dan praktek pengajarannya di kelas bagaimana. Kemudian ini teacher belief itu sendiri adalah proposition atau pernyataan yang dianggap itu diyakini benar oleh individu tersebut. Saya langsung pada pokok intinya bahwa teacher belief is a mixture of knowledge, assumption, and self-narration that move a teacher to do or behave like what he or she believe. Bahwa teacher belief itu adalah campuran antara pengetahuannya, asumsinya tentang pengajaran itu bagaimana, dan self-narasi yang dia buat sendiri di dalam pikirannya, yang itu bisa menggerakkan guru untuk bertingkah laku atau mempraktekkan seperti yang dia yakini. Misal contohnya gini, for example, for the teacher who believe in teaching that learner will understand the material when learner memorize lot of vocabulary, they will ask for student to memorize. Bahwa guru-guru yang mempunyai keyakinan bahwa anak-anak itu akan paham materi, jika mereka itu disuruh menghafalkan banyak kosakata, dan ternyata di kelas guru itu menerapkan kayak gitu. Berarti itulah yang disebut belief itu keyakinan yang kita percayai yang akan kita terapkan di kelas, di praktek kita. On the other hand, teacher who believe in teaching that not only understand the subject easily if the exposure pada graduate. Ada juga guru yang menyatakan bahwa siswa itu akan mempelajari subjek dengan cara atau mata pelajaran dengan lebih mudah ketika dia mengalami proses pembelajaran itu sendiri. Ya, itu. Kemudian ini sejarah dan teacher belief, ada beberapa teacher yang beda dari 1986 sampai 2003. Mulai dari Clark sampai Burke itu mereka menggunakan istilah teacher thinking, teacher belief, teacher knowledge, teacher craft knowledge, teacher image, teacher cognition. Itu ada beberapa istilah. Sebenarnya di dalam teacher belief itu ada persoalan yang sangat kompleks karena mempelajari struktur abstrak seseorang itu sangat lumayan susah karena Pak Jeras di sini dia mencoba membedakan antara teacher knowledge dan teacher belief, pengetahuan guru dan keyakinan guru. Misal saya mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, itu saya tahu, tapi saya tidak melakukannya. Itu Pak Jeras mengatakan itu sebagai knowledge, bukan belief. Jadinya ini sangat susah dijelaskan karena beberapa penelitian tentang teacher belief itu ada yang mencoba ya udah digabungkan, ada mereka mengistilahkan dengan BAK, belief, assumption, knowledge, itu digabungkan jadi satu. Ada juga yang merasa dia belief itu ya pengetahuan itu, tapi ada masih berselisih pendapat tentang makna keyakinan guru tersebut. Contohnya adalah untuk melihat perkembangan profesional guru dalam materi tersebut, kemudian untuk melihat kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru, kemudian untuk melihat faktor yang kenapa kok guru punya belief bisa anak itu harus bisa belajar ketika anak itu menghafal banyak kosakata. Dan kenapa faktor yang membentuk mereka bisa jadi punya keyakinan kayak gitu itu sebenarnya apa gitu. Nah, di sini saya mencoba melihatnya. Aspek belief itu ada banyak, ada keyakinan tentang pembelajaran itu, keyakinan tentang, kalau dalam Richard and Rogers itu ada belief tentang teaching, tentang learning, tentang guru sendiri, bagaimana dia menganggap, dia menarasikan dirinya sendiri, kemudian keyakinannya tentang kurikulum yang ada itu juga bisa disebut aspek riset metodologi. Riset metodologinya adalah saya menggunakan studi kasus dengan open statement, what the teacher believe about English teaching, apa keyakinan guru tentang pengajaran bahasa Inggris di MTS dan Institut. Kemudian apakah ada perbedaan antara keyakinan mereka dan praktek pengajarannya di kelas, kemudian bagaimana belief itu terreflect dalam praktek pengajaran di kelas, dan yang terakhir adalah what factor responsible, faktor apa yang sebenarnya membentuk keyakinan guru itu dan prakteknya di kelas. Kemudian ini partisipannya saya 4